Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelina Stanggang dari Ilmu Ekonomi kelas A, Stambuk 2021 dengan NIM 7212540016. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan tokoh yang memotivasi diri saya, yaitu Jet Li dan Tony Chen yang bergelut di balik perjalanan JNT Express. Nah, sebelum kita mengenal kedua tokoh lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang dibangun kedua tokoh tersebut. Nah, JNT Express. JNT Express ini dibangun pada tanggal 20 Agustus 2015 di Indonesia oleh Tony Chen dan Jet Li. Nah, nama dari JNT Express ini merupakan kesingkatan nama dari kedua tokoh tersebut, yaitu Jet and Li yaitu J dan Tony Chen yaitu T, yaitu JNT Express yang kita kenal sekarang. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan multinasional yang bergerak pada ekspedisi ataupun jasa pengiriman barang kepada konsumen yang ada di Indonesia dan luar negeri. Nah, ketika kita sudah tahu tentang latar belakang dari JNT Express ini, di sini saya akan menjelaskan biodata singkat dari kedua tokoh tersebut. Jet and Li merupakan pria berkebangsaan Tiongkok. Beliau sudah 17 tahun bergerak di perusahaan smartphone dengan brand Oppo. Nah, beliau pertama kali mengapa membangun ekspedisi ini? Yang pertama, beliau melihat bahwasannya ekspedisi pengiriman barang yang ada di Indonesia belum dikatakan baik. Nah, beliau mengambil resiko pada tahun 2015 untuk keluar dari perusahaan tersebut dan ingin membangun dan mengembangkan sebuah perusahaan ekspedisi pengiriman barang. Nah, kalau untuk Tony Chen, beliau juga pria berkebangsaan Tiongkok. Nah, beliau juga bergerak di perusahaan Oppo dan ikut keluar dari pekerjaannya untuk membangun JNT Express dari nol bersama Jet Li. Nah, perjalanan kedua tokoh tersebut setelah keluar dari perusahaan yang mereka naungi, yaitu perusahaan smartphone, keduanya sepakat untuk membangun sebuah perusahaan ekspedisi karena melihat peluang logistik di Indonesia itu masih tertinggal, pengiriman barang masih tidak sesuai dengan jadwal dan lain sebagainya, dan berasal dari keresahan-keresahan mereka tentang ekspedisi pengiriman barang di Indonesia ini. Dan mereka karena sudah bernaung di perusahaan smartphone, mereka sudah tahu distribusi-distribusi yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Mereka sepakat membangun JNT Express ini mulai dari biaya nol gitu untuk membangun perusahaan ekspedisi tersebut. Nah, selain alasan dari keresahan mereka berdua, terutama juga adalah pergeseran pasar kepada teknologi. Nah, pergeseran teknologi ini membuat konsumen lebih beranjak kepada pengiriman barang yang lebih cepat, yaitu ekspedisi barang. Nah, sebelum JNT Express ini juga berpuni di kalangan masyarakat, sudah terlebih dahulu juga ada perusahaan logistik pengiriman barang seperti Pos, Tiki, JNE dan lain sebagainya. Tapi melihat dari keresahan-keresahan mereka tentang pengiriman barang yang masih tertinggal dan jadwal pengiriman yang masih belum tepat, mereka sepakat untuk membangun ekspedisi Express JNT Express ini untuk lebih maju lagi gitu untuk kepada pengiriman barang dan kepuasan konsumen untuk pengiriman barang di Indonesia maupun luar negeri. Kini JNT Express sudah menaungi 13 negara. Dari kejelian kedua tokoh tersebut melihat peluang-peluang logistik dan pengiriman perusahaan ekspedisi, yaitu termasuk Indonesia, Filipina, Vietnam, Malaysia, Cina, dan negara lainnya. Sekarang kita melihat dari sisi kekuatan atau strengths yang dimiliki oleh JNT Express, melihat bahwasannya sebelum pun membangun JNT Express ini sudah ada perusahaan ekspedisi seperti Pos, Tiki dan lain sebagainya yang sudah saya jelaskan. Nah, kita melihat kekuatan yang dimiliki oleh JNT Express yang diberikan kepada konsumen. Yang pertama, jaringannya luas, kedua teknologi terkini, pengiriman cepat, informasi perjalanan paket, dan keberagaman layanan yang diberikan oleh JNT Express. Selanjutnya, inspirasi yang saya dapat dari kedua tokoh tersebut. Yang pertama, keberanian ataupun kemantapan mereka untuk membangun perusahaan, walaupun terbilang mereka sudah enak ataupun sudah dalam posisi nyaman sebenarnya dalam perusahaan smartphone sebagai CEO di perusahaan tersebut gitu. Namun mereka melihat peluang-peluang logistik yang masih terbilang lambat dan masih tertinggal. Mereka berinovasi, memberikan inovasi-inovasi yang lebih lanjut, walaupun dulunya sudah ada perusahaan ekspedisi yang sudah menaungi pengiriman barang tersebut, dan mereka menjalin kerjasama dan relasi yang mengikat sehingga JNT Express ini mampu berkembang sampai sekarang.
Di sini saya juga merangkum dua sikap yang bisa kita tiru ataupun terutama yang saya tiru dari kedua tokoh tersebut, yaitu kemampuan berinovasi dan mampu memulai dari nol. Ketika kita mengetahui bahwasannya sebelum JNT Express ini meluncur, perusahaan ekspedisi sebelum-sebelumnya juga sudah ada. Namun beranjak dari keresahan mereka berdua, mereka mampu menginovasikan perusahaan yang lebih mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan inovasi yang mereka berikan di JNT Express. Dan mereka sudah memiliki jabatan tinggi sebenarnya di perusahaan ataupun CEO dengan brand Oppo. Namun mereka meninggalkan itu semua dan mengambil resiko membangun dari nol perusahaan JNT Express ketika melihat peluang bahwasannya logistik perusahaan di Indonesia itu masih tertinggal, dan melihat distribusi pengiriman barang di Indonesia itu bisa menguntungkan bagi mereka, dan mereka sepakat membangun JNT Express dari nol. Nah, kesimpulan dari presentasi yang saya bawakan tentang kedua tokoh tersebut yaitu pada intinya kesuksesan dari Jet dan Tony ini berawal dari mereka melihat keresahan mereka, mampu melihat peluang dari perusahaan ekspedisi yang ada di Indonesia yang masih lamban, dan distribusi pemetaan yang mereka sudah lakukan karena mereka sudah bernaungan pada distribusi smartphone dulunya, dan mampu mengembangkan JNT Express ini lebih berinovasi lagi, lebih tinggi lagi dengan melihat strategi yang mereka gunakan dan menjalin kerjasama, sehingga mereka memberanikan diri untuk membangun JNT Express, sehingga memberikan inovasi, memberikan kepuasan kepada konsumen hingga saat ini, dan menaungi 13 negara yang sudah saya jelaskan tadi melalui keberanian mereka untuk membangun dari nol dan beranjak dari kenyamanan mereka untuk membangun sebuah perusahaan ekspedisi di Indonesia dan luar negeri. Sekian dari presentasi tentang kedua tokoh yang sudah menginspirasi saya, dan saya berharap melalui presentasi ini juga memberikan motivasi dan dorongan kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menonton video ini, dan memberikan wawasan yang lebih lagi tentang inovasi-inovasi yang sudah saya berikan melalui kedua tokoh tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.